Om Swastiastu, kami dari Silabus 11 akan membawakan video pembelajaran Sistem Pengendalian Manajemen tentang Analisis Laporan Kinerja dengan dosen pengampu Nimadi Satya Utami SEMM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari Silabus 11 yang terdiri dari 3 anggota. Pertama, Komang Wahyuni Widyastuti dengan nomor absen 22, dilanjutkan 2 anggota lainnya, Luputu Yuliswari Astuti dengan nomor absen 25 dan Nikomang Tristiani dengan nomor absen 31. Materi yang pertama, perhitungan selisih. Dalam perhitungan selisih, terdapat kerangka analisis selisih yang terdiri dari 6 ide. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci selisih laba keseluruhan berdasarkan penyebab tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, mulai dari tingkat yang paling mendasar. Dan yang terakhir, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya adalah selisih pendapatan dan selisih biaya. Pertama, selisih pendapatan. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Selisih pendapatan terdiri dari 5. Pertama, varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varians bauran dan volume dapat digambarkan dengan persamaan. Varians bauran dari volume sama dengan volume aktual dikurang yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Ketiga, varians bauran. Varians bauran untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut ini. Varians bauran sama dengan total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurang volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Keempat, varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan varians volume. Varians volume dapat digambarkan dengan persamaan. Varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikali persentase yang dianggarkan dikurang penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Dan yang terakhir, penetrasi pasar dan volume industri. Manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Persamaan yang dapat digambarkan dalam penetrasi pasar dan volume industri adalah varians pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurang volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya, varians biaya terdiri dari 2. Yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya variabel. Yang pertama biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik volume penjualan maupun volume produksi. Dan yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume.
Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varians pendapatan. Baik, selanjutnya adalah analisis selisih dan keterbatasan analisis selisih. Analisis selisih adalah kegiatan terakhir dalam proses pengendalian manajemen yang menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, keterbatasan analisis selisih yaitu yang pertama, walaupun cara ini menunjukkan di mana selisih itu terjadi, tapi ia tidak menjelaskan alasan terjadinya selisih dan tidak menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Yang kedua, tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi penting atau tidak. Yang ketiga, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan penyeimbangan selisih, akan membingungkan pembaca laporan tersebut. Selanjutnya yaitu aspek perilaku dalam penilaian prestasi. Aspek perilaku dalam penilaian prestasi ada dua. Yang pertama pengawasan ketat dan yang kedua pengawasan longgar. Pengawasan ketat didasarkan atas filosofi bahwa manajer bawahan bekerja secara efektivitas mereka hanya ditargetkan untuk jangka waktu pendek saja dan manajer puncak bisa membantu bawahan dalam mengatasi masalah harian. Yang kedua, pengawasan longgar. Dengan pengawasan longgar, anggaran pada dasarnya merupakan alat perencanaan dan komunikasi. Setiap tahunnya, anggaran disusun, diuji oleh manajer puncak, disesuaikan di mana perlu, dan disetujui. Setiap bulan atau di kuartalan, hasil sebenarnya dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan yang terjadi dianalisis dan dijelaskan. Kesimpulan, dapat disimpulkan dari makalah ini bahwa kegiatan terakhir dalam proses pengendalian manajemen adalah menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Prestasi kerja pada intinya bisa dilihat dari efisien dan efektif tindakannya, tidak suatu pusat pertanggungjawabannya. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians bebas. Varians pendapatan dibagi lebih lanjut menjadi varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat pertanggungjawab pemasaran dalam unit tersebut. Sekian video pembelajaran dari silabus 11. Akhir kata, kami tutup video pembelajaran ini dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.